Halo teman-teman semua. Ya, dengan Jay di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan coba share tentang menu pembagian khususnya untuk puasa nanti ya, sekitar 10 hari ke depan ya. Jadi saya akan coba share gimana caranya ngebagi pola makan ya, mulai dari waktu sahur, buka, dan snacking, agar nanti teman-teman juga bisa tetap menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, plus tetap bisa menjalankan program manajemen berat badannya dengan lancar juga. Oke. Hanya di sini saya tidak akan memberikan sebuah pola makan yang spesifik untuk teman-teman, karena pada program kali ini lebih dari 500 orang yang ikut dan masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama ya. Saya pribadi membuatkan meal plan khusus bagi teman-teman yang sudah menyetorkan lingkar-lingkar badannya beserta persentase lemaknya itu. Saya hitung satu persatu, berbeda ya. Jadi antara si A, si B, si C itu tidak ada yang sama satupun. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan sampel ya. Jadi akan menjelaskan secara global. Jadi teman-teman semua tinggal ikutin dan kemudian teman-teman nanti sesuaikan dengan meal plan-nya masing-masing ya. Oke, jadi gak ada sesuatu yang dirubah, tidak ada sesuatu yang berbeda sebenarnya, hanya hanya membagi waktu sarapan menjadi sahur, kemudian makan malam dan makan siang itu menjadi buka puasa, serta snack yang 2 kali sehari itu mungkin jadi 1 kali ya, karena kayaknya kalau misalnya berpuasa itu kan dalam satu waktu makannya ya, apakah itu sahur atau buka. Oke, nah sekarang gini, kita langsung masuk ke materi. Nah, teman-teman nanti lihat lagi ya meal plan-nya masing-masing. Yang belum punya meal plan, yang belum mengukur ya, saya lihat banyak nih, bahkan ada yang dari bulan Desember tahun kemarin itu belum store sampai sekarang udah hampir 4 bulan ya. Gak akan ada progres apa-apa jika memang teman-teman yang belum store itu tidak menyetorkan ya. Jadi harus setor dulu baru nanti dapat meal plan-nya. Oke? Nah sekarang saya kosongkan dulu semuanya ya. No. Jadi seperti ini teman-teman. Pembagiannya itu nanti teman-teman yang lihat lagi nih kebutuhannya berapa. Jadi nanti ada di sini ya. Nah contohnya ini kan yang saya berikan pada teman-teman masing-masing. Nih contoh nih baru nih Kebumen nih contoh nih ya. Nah kemudian nanti teman-teman lihat di sini nih yang saya arsir. Jadi lihat kebutuhannya berapa. Contoh ya, contoh nih. Oh misalnya nih, ini adalah contohnya, misalnya saya, contoh ya. Nih. Saya bawa dulu, oke. Oh iya, misalnya saya kebutuhan proteinnya misalnya 24 gram satu hari. Kemudian kebutuhan karbohidrat saya 65 gram. Kemudian lemak sehatnya sekitar 20 gram. Dan seratnya itu sebenarnya harusnya 25 gram, tapi mungkin kalau lagi puasa oke lah antara 10 sampai 15 gram, tapi kalau bisa lebih itu lebih baik. Nah contoh ini adalah kebutuhan saya. Nanti kebutuhan teman-teman lihat ya di meal plan-nya masing-masing berapa masing-masing dari makronutrisi ini yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan badannya teman-teman semua. Kemudian dari kebutuhan ini ya, di sini saya tandai kuning, ini adalah yang harus diperhatikan dulu ya. Nih. Oh iya, misalnya kebutuhan saya segini. Nah, dari kebutuhan ini, kemudian kita nanti teman-teman itu akan terjemahkan dalam pola-pola satu hari ini ya. Makanya memang harus di planning sebenarnya, karena kan namanya juga meal plan. Meal plan, meal adalah makan, plan adalah rencana atau perencanaan. Jadi memang ketika misalnya ingin melakukan manajemen berat badan, semuanya harus direncanakan terlebih dahulu, termasuk makan ya. Jadi kalau misalnya puasa, jadi teman-teman harus bisa merencanakan, oh besok saya kira-kira mau makan apa ya. Oh protein saya dari mana ya sumbernya. Oh karbohidrat saya segini, berarti dari mana saja ya, seperti itu.
Nah, kita masuk di sini ada 3 sesi, ada sahur, kemudian ada berbuka dan ada snack ya. Buka dan snack ini mungkin bisa digonta-ganti, bisa snack dulu atau bisa berbuka dahulu ya, tergantung dari seleranya. Nah, sekarang contoh. Misal nih, ini saya kebutuhan proteinnya 24 minimal ya. Berarti saya harus mencukupi satu hari ini sekitar 24 gram. Oke. Oh, sorry, karena agak berisik, rumah saya ini pinggir jalan banget dan awal tanjakan ya. Jadi memang ketika ada kendaraan yang lewat itu ngegasnya itu di rumah saya. Jadi ketika recording pasti aja ada iklan-iklan kayak gini. Oke, gak masalah ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang gini, untuk protein misalnya saya kebutuhannya 24. Oh, dari mana nih? Kita lihat nih di sini, protein. Nah, kita mulai di sini ya. Kita akan arsir dulu misalnya dengan warna merah nih. Kemudian saya akan berikan ini tanda ya, ini yang warna merah. Bisa nggak ya, coba shaping dulu. Apa namanya tuh? Biar teman-temannya paham nanti. Bentar ya. Oke, ini protein 24 gram. Nah, ini saya kasih perhitungan yang simpel-simpel aja. Jadi misalnya protein per 8 gram saya hitung kurang lebih ya. Nah, dari mana aja nih sumber protein itu banyak ya. Gak melulu harus ayam loh, gak perlu harus dada ayam, kan bosan tiap hari. Teman-teman bisa pilih dari ikan, ada seafood ya, ada udang, ada ikan tongkol, ada banyak lah gitu. Atau misalnya daging sapi juga boleh. Ukurannya adalah ini satu telapak tangan tanpa jari. Jadi teman-teman buka telapak tangannya ya, kemudian potong jarinya. Ya, jadi seukuran telapak tangan tanpa jari. Itu kurang lebih ukurannya 8 gram protein kandungannya ya. Jadi bukan 8 gram kemudian teman-teman dagingnya digram dan cuma 8 gram, bukan. Tapi 8 gram ini adalah kandungan proteinnya. Oke. Nah, bagaimana misalnya kalau saya vegan? Gitu ya, saya nggak boleh loh makan daging-dagingan. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa dapetin ya dari tahu atau tempe ini. Tahu tempe itu kan vegan, vegetarian maksudnya ya. 3-4 potong ya. Ini nggak usah diukur-ukur pakai mistar juga, tapi cukuplah dengan misalnya 3 jari. Teman-teman misalnya jari telunjuk ya, kemudian jari tengah dan jari manis satuin. Nah, kurang lebih segede gitulah. Ya, ukur-ukur sendiri ini kurang lebih ya seperti itu. Boleh tahu tempe 3-4 potong, atau kalau dari telur ya, satu putih telur itu putihnya ya kurang lebih mengandung sekitar 4 gram. Jadi kalau misalnya mau 8 gram berarti telurnya adalah 2. Oke. Nah, di sini saya akan coba nih. Ini biar protein 8 gram dari mana? Oh, kalau ayam atau ikan misalnya ya, satu telapak tangan itu 8 gram. Coba kalau satu telapak tangan cukup enggak? Nah, kita lihat nih. Protein ini satu telapak tangan satu ya, jumlahnya 8. Nih. Kemudian buka puasa proteinnya dari mana nih? Oh, kalau misalnya dari tahu tempe boleh ya. Misalnya 4 potong. Nih. Ukurannya juga 8 gram. Oke. Nah, 8 tambah 8 ternyata masih kurang. Baru 16 kan? Tinggal 8 lagi dari mana? Oh, berarti ya udahlah, saya mau telur gitu kan, boleh. Nanti telurnya 2. Contoh di mana nih masukin? Oh, ya udahlah. Di sahur aja nih misalnya. Saya tambahin ya di sini. Insert dulu sebentar. Ini mungkin agak panjang tapi yang penting teman-temannya ngerti ya. Tambah aja lah protein lagi di sini. Di sahur, 1 telur deh misalnya. 1 telur 4. Nah, pas buka puasa nanti juga nambahin, misal nih telur lagi gitu kan, protein lagi, protein 1 butir 4. Oke, ini udah pas belum? Kita lihat ya, proteinnya dari ayam 1, kemudian tambah lagi protein telur 1, tambah lagi misalnya dari tempe tahu 4 ya, 8 gram, tambah lagi ini 1. Oke. Nah, proteinnya 24, berarti udah cukup nih kebutuhan protein dari perencanaan ya. Kita rencanakan dulu nih. Jadi, sahurnya ternyata cukup proteinnya dari ayam 1, telur 1.
Kemudian buka puasanya misalnya tahu tempe 4 ya, tahu atau tempe 4, proteinnya dari telur 1. Oke, totalnya ternyata udah cukup 24 gram ya. Nah, ini untuk protein. Jadi saya spesialkan di sini gak akan menuliskan salah satu jenis makanan karena kan nanti biasanya jadi ambigu ya. Jadi kadang-kadang suka artinya lain, jadi bosan jadinya. Padahal nggak seperti itu. Oke. Nanti bisa di combine aja, diatur-atur aja. Hari ini ayam, besok ikan, lusa seafood gitu kan. Minggu depan sapi, terus 2 minggu lagi misalnya telur, tahu tempe, balik lagi ke ayam, boleh seperti itu. Nah, setelah protein, yang perlu kita pikirkan adalah lemak sehat ya. Lemak sehat itu penting loh, sangat penting, banyak sekali manfaatnya ya. Tapi harus yang sehat. Contoh ya. Nah, berapa kebutuhan misalnya rata-rata nih yang saya hitung itu antara 15 sampai 20 gram ya, kurang lebih seperti itu. Saya contohkan kebutuhan saya ternyata 20 gram nih. Lemak ini saya hijau aja deh. Hijau nih. Kemudian nah ini juga lemak ya, saya kasih yang hijau. Solid, warnanya hijau. Oke. Nah, lemak sehat ini apa? Contohnya nih, kebutuhan saya ternyata 20 gram. Oke, kalau misalnya 20 gram, kita lihat nih di sini. Makanan pengganti lemak atau makanan sumber lemak ya, masing-masing nih. Kalau susu ya, nah ini dia. Mulai dari VCO deh. Ada VCO atau ada Barco, itu minyak ya, minyak kelapa murni untuk menumis ya, atau bisa juga diminum langsung. Nah, ini kurang lebih nih 1 sendok makan ini. sorry. 1 sendok makan ini ya kurang lebih 10 gram. Mau VCO mau Barco juga sama. Kemudian ada alpukat. Nah, alpukat ini 1/4 7 gram. Berarti kalau misalnya setengah 1/2 ya, berarti ini sekitar 14 gram. Itu ya, biar gampang lah. Kuning telur, 1 kuning nih saya ralat. Saya koreksi. 1 kuning telur ini 5 gram. Dan 200 ml susu sapi atau fresh milk itu 10 gram ya. Nah, kita lihat, kebutuhan saya 20 gram. Berarti lemak sehat contoh nih, yang simpel-simpel aja. Berarti kalau misalnya pagi-pagi ini yang kalau misalnya teman-teman nggak alergi sama susu ya, tapi kalau alergi nanti cari sumber yang lain. Kalau saya sih senang susu. Contoh dari susu misalnya 250 satu cup gitu. Ini kurang lebih sekitar 10 gram ya, susu nih. Lemak sehatnya dari susu ya, saya contohkan. Kemudian, nah berarti kan ini 10 nih, padahal sisanya kan 20. Nah, kalau gitu saya tambah lagi deh apa? Ya udahlah kalau gitu. Nanti misal nih buka puasanya saya atau snacking nih nanti, iyalah nanti snack aja nih, saya snacknya kuning telur aja misalnya 2 kuning telur ya. Ini kuning telur ya misal nih, berarti 10 cukup deh, selesai. 10 tambah 10 20. Ya, ini lemaknya itu dari lemak sehat ini tambah ini 20 gram cukup. Kalau misalnya mau ganti boleh ya. Saya gak suka kuning telur, takut jerawatan misalnya, udah gak apa-apa, nanti bisa dari VCO. 1 sendok makan VCO juga 10 gram ya. Atau misalnya alpukat boleh, alpukat misalnya setengah alpukat itu 14 gram. Nah, 14 tambah 10 24 kebanyakan, berarti nanti ya lemak sehatnya ini susunya ganti ya. Susunya ganti misalnya dengan telur kuningnya 1 ya, 5 gram tuh. Ini cukup lah kalau gini ya, 19 sampai 20 itu cukup kurang lebih. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang lemaknya terpenuhi. Oke ya, proteinnya sudah, saya kasih tanda merah sama, lemaknya juga sudah, saya kasih tanda hijau. Sekarang dari lemak kita mulai pikirkan serat ya. Kalau serat udah jelas ya, serat ini berarti taruhlah misalnya 1 cup sayur ini 5 gram ya.
ya. Kemudian di sini 1 cup sayur 5 gram juga. Kemudian di snackingnya 1 cup lagi, misalnya sayur 5 gram juga, 12 ya. Kalau mau bagus sih ini 25, harusnya 25 gram ya, seratnya 25 gram itu optimal. Berarti kalau 25 gram di sini berarti harus 2, di sini juga harus 2 cup ya, berarti 2 ini 10 serat, di sini 10. Oke, jadi sorry, ini harusnya ini 10 ya, 10 ya. Jadi seratnya coba kita 10 tambah 10 tambah 25. Oke. Seratnya ini aja deh. Nah, sumber serat dari mana aja? Sayur nih banyak. Jadi gini ya teman-teman, intinya adalah karena saya sering sekali melihat banyak banget pertanyaan sayurnya tuh gimana, sayurnya gimana. Intinya gini, cari yang pertama kategori sayur itu adalah bentuknya daun atau bunga. Daun itu misalnya bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, itu pokoknya jenis-jenis daun. Atau kalau misalnya bunga ya bunga sayur brokoli misalnya ya, itu juga maksudnya sayur. Gimana kalau misalnya wortel, ketimun ya, itu masuknya jadi kategorinya itu buah tapi kadang-kadang suka jadi sayur. Boleh nggak? Boleh aja, sah-sah aja, tapi komposisinya hanya 50%. Jadi 80% bentuknya daun atau bunga ya. Nih, di sini saya tulis ya. Komposisinya adalah 80% daun atau bunga. 20% itu adalah bentuk lainnya. Ya, maksudnya mau diganti ke sama misalnya terong gitu kan, atau misalnya kalau yang suka pare gitu. Nah, itu masuknya ke sana 20% ya. Oke. Nah, di sini ya, tumisan itu hanya untuk makan siang. Artinya gini, sebenarnya karena tumisan itu kan pakai minyak pasti, kecuali teman-teman numisnya nggak pakai minyak gitu, numisnya pakai air. Kalau numis pakai minyak kan otomatis sekali numis misalnya kan bisa sampai 1 sendok makan. Kalau numisnya 2 kali kan bisa 2 kali sendok makan. Artinya apa? Nanti bisa kelebihan kalori sebenarnya kalau kebanyakan makan tumisan ya. Apalagi ini misalnya teman-temannya kos atau beli gitu kan, kita nggak tahu nih dia masak pakai apa, minyak segimana, terus campurannya apa aja. Jadi kalau dibilang nggak sehat ya, kalau beli itu lebih nggak sehat sebenarnya. Oke, nah ini dia tumisan hanya untuk sekali makan saja. Selain itu disarankan ya sayur bening, sayur kuah, atau yang dikukus atau direbus gitu ya. Ya, paham ya sampai sini? Ini sayurnya saya coba kasih color dulu. Oke. Ya, kurang lebih sama. Nah, terakhir baru karbo. Nih, karbohidrat itu terakhir. Karbo itu ya maksudnya gini, bisa dari nasi boleh, dari mie boleh. Kalau mie itu pastiin tidak mie instan, ya mie telur. Mau pasta boleh, mau kentang boleh, mau ubi boleh. Apalagi ya, mau roti tapi disarankan rotinya gandum asli boleh. Pokoknya sumber-sumber karbohidrat ya makan aja, intinya sesuai kebutuhan. Nih di sini contohnya nih 65 gram. Ini terakhir karbohidrat. Gini loh, karbohidrat itu tidak boleh dihilangkan, tapi kalau diminimalisir boleh. Nanti masuknya bisa semi keto namanya ya. Jadi kita menggunakan karena kekurangan karbo, nanti otomatis badan akan menggunakan lemak sebagai cadangan energi. Tapi karbo ini tidak boleh dihilangkan 100%, nggak boleh. Karena organ tubuh kita ya, salah satunya otak itu nggak bisa kerja tanpa adanya dukungan dari karbo, terutama nasi misalnya ya. Jadi nanti lemot biasanya. Otot juga bisa susut kalau kekurangan karbohidrat. Ya, ngerti ya? Jadi karbo di sini boleh dikurangi tapi tidak boleh dihilangkan 100% ya. Contoh, di sini kebutuhannya 65 gram. Rata-rata sih kebutuhannya 65-60 ya, rata-rata, kecuali bobotnya di atas 70 tuh biasanya nyampe 75 atau 80. Berarti kalau 65 di sini ya, anggap aja lah nasi. Kita orang Indonesia, teman-teman ya. Dan rata-rata itu kita gak bisa
meninggalkan nasi. Ada orang ya teman-teman di sini yang berhasil tanpa nasi, tapi saya bertanya apakah itu akan bertahan untuk 30 tahun ke depan? Saya yakin jawabannya tidak. Ya. Jadi gak apa-apa dengan nasi, jangan menyalahkan nasi, jangan menyalahkan beras. Yang perlu disalahkan adalah ketika kita kelebihan makan karbohidrat gitu. Oke. 65 gram ya, contoh karbohidrat nih, karbohidrat 1 cup ya. 1 cup atau 1 kepal tangan, kurang lebih sekitar 45 gram karbohidrat ya. Oke, kan masih kurang tuh. Nah, buka puasa atau di sini misalnya nih pengen lagi, atau kadang-kadang sahur ada nih yang jarang, yang orang makan nasi, boleh makan roti, boleh ya, ukurannya kurang lebih sekepal aja lah misalnya. Atau karena mungkin terlalu kenyang, taruhlah ini setengah cup aja. Setengah cup berarti sekitar 25 ya, 25 lah contoh, atau 25 lah saya, 25 gram karbo, masih banyak tuh jatahnya. Kemudian buka puasa juga pakai nasi pasti kan, setengah lagi nih, setengah cup jadi 25. Oke, 25 50 jatahnya 65. Nah, yang sisanya nanti teman-teman di sini saya sparenya seperti ini. Jadi saya juga sangat karena saya udah bertahun-tahun melewatkan puasa dengan pola seperti ini. Real ya, kita harus real, kita harus benar-benar lihat fakta bahwa yang namanya bulan puasa itu adalah bulan penuh berkah, bulan penuh dengan berbagai makanan yang lezat yang siap disantap dalam kondisi perut sedang kosong. Jadi intinya adalah kemungkinan untuk rakus sangat-sangat besar. Buktinya ketika lebaran bukannya turun berat badan tapi malah naik berat badan. Fakta. Nah, sekarang kita spare di sini ya. Walaupun saya kembalikan pada teman-teman semua ya bahwa ya apa ya. Jadi kadang-kadang suka gini loh. Orang banyak nih iyalah bulan puasa ya, pasti saya turun berat badan gitu kan. Iya sih, tapi faktanya juga nggak bilang kayak gitu. Turun 2 kilo naik 8 kilo, udah naik susah turun lagi gitu. Ini fakta ya. Oke, back to materi, kita fokus lagi ya. Oke, kita karbonya berapa nih tadi ya? Kok 2 Januari, salah nih kayaknya. Setengah ya, 0,5 lah sih. Oh, di 2 Januari sih 0,5. Kok gini? Ya udahlah gitulah. Pakai ini aja lah sobat. Setengah. Nah, gitu ya. Karbonya setengah. Ini juga setengah ya. Oke, ini lemak sehat 2 Januari apa tadi lupa. Pokoknya gitulah ya, lemak sehat nih. Alpukat juga setengah. Oke. Karbonnya nih setengah cup 25, setengah cup 25, 50, 65, masih ada sisa 15 gram. Itu adalah untuk spare teman-teman ketika ingin mencicipi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi gini, saya pribadi tidak akan menekan teman-teman karena yang harus jadi motivator adalah diri sendiri. Saya hanya ngasih tahu saja ya sebenarnya. Oke, jadi yang 15 gram itu teman-teman mungkin nanti bisa untuk makan buah-buahan, atau misalnya sirup, atau misalnya sop buah, atau misalnya salad buah. Pokoknya semua yang mengandung karbohidrat ya. Jadi atau mungkin gorengan, tapi saya sarankan gorengan enggak ya. Tapi nanti teman-teman sendiri yang mutusin mau makan gorengan, mau enggak juga bagus. Toh hasilnya buat teman-teman juga kan. Intinya adalah ada spare 15 gram, atau misalnya nih spare sisa karbohidrat, sisa dari jatah karbonya ya. Misal nih untuk snacking, contoh lah ya, misalnya nih sirup, atau misalnya sop buah, atau misalnya salad, contoh. Apakah ini tepat? Enggak, ini enggak tepat. Maksudnya ini enggak 100% akurat. Tapi setidaknya ya, kalaupun misalnya melenceng itu enggak parah-parah banget gitu. Ya kalau misalnya tujuannya misalnya ke
apa namanya tuh, ke Jakarta misalnya itu kan, ya melencengnya nggak sampai ke Banten lah, ya minimal masih di Jakarta juga gitu ya. Jadi sama nih, pola makan juga sama. Ini gak 100% akurat, ingat ya, tidak 100% akurat, tidak ada yang benar-benar akurat dimanapun, nggak ada. Tapi minimal ini mendekati ya, melencengnya tidak terlalu jauh. Oke. Nah, anggaplah ini sirup sop kuah salad itu ya. Jadi saya secukupnya juga ya. Jadi kalau segelas ya segelas kecil gitu ya. Jangan juga berlebihan. Kurang lebih anggap aja 15 gram. Kurang lebih. Ya berarti karbonya itu ya 25 tambah 25 lagi tambah ini 15 ya, jadi 65. Bagaimana kalau misalnya yang kurang dari 65 gram ya, berarti hitung-hitung sendirilah ya. Oke, jadi karbonya ini saya kasih warna apa? Coklat lah. Apa ini, merah marun. Ini juga sama ya. Entahlah ini namanya apa warnanya. Nasi itu 1 cup ya. 1 cup itu sekepal tangan. Berarti kalau setengah itu ya berarti anggaplah 3/4 kurang lebih ya. Kalau buah juga sama. 1 cup itu gini aja lah, misalnya nih teman-teman potong dadu buahnya, ambil aja 1 genggam tangan, yaitu kurang lebih sekitar 110 gram ya. Apa namanya itu jumlahnya. Kalau misalnya pisang ukuran sedang, setengah atau 3/4 kurang lebih ya. Kalau satu itu kurang lebih sekitar 20 gram, kecuali pisangnya yang kecil seperti pisang raja atau pisang emas itu kecil tuh ya, satu itu paling sekitar ya 10 gram lah kurang lebih. Oke. Jadi semuanya udah selesai ya, kebutuhannya semuanya udah terpenuhi. Jadi gitu ya teman-teman cara untuk membaginya. Ingat sekali lagi, saya tidak akan menyebutkan makanan tertentu di sini ya. Saya hanya menyebutkan tentang berapa kebutuhan, cara menghitung kebutuhan. Bukan cara menghitung kebutuhan sih, karena kebutuhan kan sudah ditentukan, sudah ada ya di meal plan masing-masing. Tercukupi atau tidak, nah itu dia pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah tercukupi, apakah hari ini kebutuhan saya tercukupi ya. Nah jadi teman-teman sebenarnya udah bisa jawab sendiri dari terjemahan meal plan di sini ya. Ini adalah terjemahan dari ini, apakah tercukupi atau tidak, tergantung dari ini. Oke. Kemudian kita masuk ke ini adalah meal plan. Saya rasa mungkin sudah cukup jelas ya. Tinggal untuk pembagian ini tinggal masuk ke sini ya. Jadi nah udah sebenarnya udah sama aja sih, tinggal sedikit aja jelas. Minum nih ya, ini udah sayur udah, protein udah, karbonnya udah ya, lemaknya udah. Kalau tips minum ini kayaknya untuk sebulan nanti kan nggak berlaku ya, kita nggak minum siang. Catatan penting, tetap hindari gula. Maksudnya adalah hindari gula yang berlebih dan gorengan. Kalau gorengan iya, strike itu 100% hindari. Atau juga makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak sekali, nyemplung, itu juga enggak ya. Hindari juga makanan yang goreng tepung. Ini juga banyak terjebak. Contohnya adalah ayam crispy ya. Ya sih, ayamnya kan protein, tapi cara mengolahnya juga udah lain. Dan tepungnya itu tinggi, sangat tinggi kalori ya. Atau juga dimasak dengan gula yang banyak ya. Catatannya adalah bukan tidak boleh konsumsi gula atau garam, tapi ya secukupnya aja lah, sewajarnya gitu, tidak berlebihan. Makan sayur minimal 5 cup ya, ya minimal 3 cup lah kalau lagi puasa, 3-5 cup, bagusnya 5 cup ya. Karena kan kalau puasa itu kan semuanya udah dipersiapkan sebenarnya. Jadi sahur udah disiapin, buka juga udah disiapin sebenarnya. Jadi untuk sayur ini lebih terstruktur sepertinya untuk bulan puasa. Hindari makanan bersantan, artinya adalah santan yang siap saji. Kalau santannya misalnya kita parut sendiri, dengan catatan cara memasaknya benar. Contohnya ya, kalau misalnya sayur lodeh gitu, santannya nggak langsung dimasukin ke kuah yang mendidih, akhirnya nanti jadi pecah, itu santannya jadi rusak. Kalau mau nanti santannya terakhir ketika udah hangat tubuh masukin santan. Kalau juga bubur kacang juga sama sebenarnya ya kan. Kadang-kadang kalau nih bubur kacang hijau Madura gitu kan, saya udah banyak sekali ngeliat santannya tuh, saya nggak tahu santan asli atau enggak ya.
dimasukin itu sambil mendidih kan. Seharusnya adalah jadi kacang buburnya dulu masuk ke mangkuk, baru kemudian santannya dipisah. Jadi kadang-kadang saya juga ngelihat ada juga yang seperti itu gitu. Jadi buburnya dulu, setelah buburnya baru santannya dipisah. Itu jauh lebih bagus. Oke. Nomor 5, dilarang nahan lapar ya, namanya puasa pasti lapar ya. Jangan ngemil buah, maksudnya bukan ngemil buah secara berlebihan. Jadi kalau gini, kalau mau buah ya masuk lagi berapa kebutuhan karbohidratnya, itu udah terpenuhi belum? Dari buah nanti ambil jatahnya berapa ya. Kemudian tidur minimal 7-8 jam. Kalau puasa rata-rata sih orang kurang tidur rata-rata ya. Karena kan rata-rata habis taraweh kan jam 9 rata-rata. 8-9 belum lagi kan kumpul keluarga atau apa gitu. Biasanya bulan puasa itu tidur jam 10 atau jam 11 biasanya. Bahkan kalau ada yang tadarus kan bisa lebih malam, dan mungkin jam 2 atau setengah 3 udah bangun lagi. Jadi untuk masalah tidur ini mungkin dianulir lah ya, atau misalnya ada pengecualian khusus untuk muslim yang berpuasa. Oke, seperti itu. Jadi ya sepertinya selesai materinya ya, sekitar setengah jam lebih. Nanti teman-teman coba pahami dulu. Nah, jika ada yang belum bisa dipahami, bisa japri atau sebaiknya nanti di grup saja ya, nanti diskusi di grup biar satu nanya yang lain tahu, mungkin yang lain juga punya pertanyaan yang sama ya, jadi gak perlu juga yang lain nanya lagi. Oke. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan umat muslim ya. Kemudian juga pastikan programnya tetap berjalan ya, walaupun di sini nilainya cuma 99.000, tapi saya ingin dengan nilai segitu betul-betul memberikan manfaat lebih untuk teman-teman semua ya. Kemudian mulai dari sekarang ya, ini juga saya mohon bantuannya ya. Jadi program ini sebetulnya adalah membantu program pemerintah untuk menanggulangi obesitas. Jadi ketika ada temennya, atau misalnya ada saudaranya, atau mungkin kenalannya yang juga sepertinya memiliki masalah yang sama, entah itu masalah obesitas ya, kegemukan, ataupun mungkin punya masalah-masalah keluhan kesehatan terutama seputar pencernaan, teman-teman boleh ya silakan untuk mereferensikan program ini ya. Sepertinya untuk 99.000 ini sangat terjangkau sekali ya. Rekomendasikan ya. Jadi sebetulnya kan harganya 499.000. Tapi ketika misalnya ada referensi dari teman-teman ya, karena dianggapnya program referral, bayarnya bisa tetap 99.000. Atau kalau misalnya teman-teman yang senang berbisnis ya, ini juga saya mulai buka. Jika teman-teman senang misalnya ingin penghasilan tambahan untuk lebaran misalnya, atau tambahan untuk ya misalnya kan lebaran tuh banyak sekali pengeluaran, boleh. Di sini ada program referral khusus dari saya. Jadi teman-teman boleh iklankan atau misalnya boleh promosikan program ini, dan teman-teman boleh markup harganya ya maksimal Rp199.000. Jadi nanti kita bagi dua. Oke. Misalnya teman-teman berikan harga ke rekan, teman atau siapapun dengan harga 199.000 ya. Boleh di bawah itu tapi tidak boleh di atas 199.000 ya. Kemudian teman-teman nanti transfer ke teman-teman misalnya, atau ambil misalnya uangnya, nanti teman-teman yang transfer ke saya nanti kenalin temennya ke saya langsung ya. Kalau misalnya mau boleh nanti kita atau teman-teman bisa gunakan program referral ini untuk markup harga untuk bisa menambah penghasilan ya. Jangan pedulikan baru berapapun turunnya, tapi yang penting teman-teman udah merasakan minimal dari segi enjoy di grup misalnya, atau misalnya dari segi materinya, atau dari segi penyampaiannya, atau gimana pun, asalkan semuanya berbau positif ya. Jadi itu silakan nanti di share atau direkomendasikan kepada teman-temannya ya. Jadi kita benar-benar membantu semua orang untuk hidup lebih sehat ya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Maaf nih ya, kayaknya agak kelamaan, setengah jam lebih, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, jika ada pertanyaan nanti hubungi saya ya.
Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam di sini. Ya, udah hampir jam 12 malam. Baru setengah 11 malam ya. Dan have fun. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.